Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Seri ke-429 ini didukung oleh para pemain Ani Ruslianti sebagai Nyai Sora, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawadeng, Harry sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pantas untuk ikut bicara perihal anak-anak muda. Tapi ya, sekedar untuk tambah-tambah pengalaman. Ya, baiklah. Saya akan menceritakan pengalaman saya sekedar untuk perbandingan. Terima kasih, Nyai Sora. Kami yang masih muda ini memang perlu belajar banyak dari mereka yang sudah lanjut usia. Sebab mereka tentunya lebih berpengalaman dalam menghadapi gelombang kehidupan yang tiada hentinya ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Nini, maksud saya dan Kakang Lembu Sora berangkat mengarungi bahtera rumah tangga tanpa bekal rasa cinta secuil pun. Tapi waktu itu usia kami sudah sama-sama matang. Kami sudah merasa menjadi orang dewasa. Jadi kami tidak ingin berlaku kekanak-kanakan lagi. Maaf, Nyai Sora. Apa artinya sebuah perkawinan tanpa diikat oleh tali percintaan? Nene Sakawuni, saya belajar mencintai Kakang Sora justru setelah menjadi istrinya. Memang semula agak terasa sulit, tapi dengan sabar saya terus berusaha.
Akhirnya saya memperoleh apa yang saya inginkan. Demikian pula Kakang Lembu Sora. Buktinya kalian bisa melihat, sampai sekarang kami tetap menjadi suami istri tanpa cacat celah. Kami sama sekali tidak gentar menghadapi percobaan-percobaan perkawinan. Justru setiap kali percobaan itu datang, kami akan menyambutnya dengan gagah berani sebagai suatu tantangan di dalam kehidupan. Kami tidak pernah melarikan diri dari segala macam masalah yang berat. Kami akan hadapi bersama-sama masalah itu dan berusaha memecahkannya bersama-sama pula. Nah, sekarang mungkin kalian percaya, tapi kalian jangan salah paham. Ini adalah pengalaman kami berdua, dan pengalaman kami ini belum tentu cocok untuk dihayati orang lain. Tapi setidak-tidaknya kami berani berkata bahwa cinta bukanlah segala-galanya. Kadangkala dibutuhkan lebih dari sekedar cinta yang merupakan suatu curahan perasaan tanpa kendali pikiran yang sehat. Maaf, Paman Lembu Sora. Saya masih belum bisa membayangkan bagaimana sebuah tali perkawinan bisa berjalan dengan langgeng tanpa adanya rasa cinta di antara kedua pasangan suami istri. Dengar Kamandanu, kita ini adalah manusia-manusia biasa. Tentu saja kita mengidam-idamkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang menjadi hasrat hidup kita. Kita ingin makanan yang serba enak, kita ingin pakaian-pakaian yang bagus, kita ingin jabatan dan kedudukan yang empuk, dan juga kita ingin memperoleh pasangan hidup yang benar-benar menjadi idam-idaman kita. Tapi seringkali kita memperoleh kesulitan untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Kita ingin begini, tapi akhirnya harus begitu. Kita ingin yang ini, tapi kenyataannya kita harus memperoleh yang lain. Karena itu Kamandanu dan Kaunini Sakawuni, kalian harus mampu berpikir sesuai dengan kenyataan yang ada. Janganlah membiarkan pikiran kita terus-menerus melambung tinggi, sementara kita justru melalaikan tugas-tugas dan kewajiban hidup yang lebih nyata, yang terus-menerus terpampang di hadapan kita. Sudahlah Kamandanu, kau ingin memperoleh wanita macam mana lagi? Kukira kalian berdua bisa menjadi pasangan yang sangat serasi. Kukira benar apa yang dikatakan oleh Sang Prabu. Maaf, Paman Lembu Sora. Bukannya saya ingin mengabaikan saran ataupun nasihat Paman. Tapi untuk sekarang ini saya belum bisa memutuskan. Benar Paman Lembu Sora. Sejak semula kami memang tidak pernah berpikir ke arah itu. Dan bagi saya sendiri sangat mendambakan rasa cinta. Sementara Arya Kamandanu masih terlibat persoalan berat dengan keluarganya. Menurut pendapat saya, untuk saat-saat sekarang ini tidaklah tepat kami bicara soal perkawinan. Semula saya sendiri tidak pernah memikirkannya, Paman. Saya mulai berpikir justru setelah mendengar kata-kata Sang Prabu. Saya berusaha untuk melupakan kata-kata beliau. Tapi kata-kata itu terus-menerus mengiang-ngiang di telinga saya seperti sebuah amanat. Itu artinya kau mempunyai jiwa pengabdian yang tulus, Kamandanu. Ya, baiklah. Semuanya kembali kepada sikap kalian berdua. Saya hanyalah orang tua yang ingin memberikan sedikit gambaran kepada kalian yang lebih muda. Tapi, tentu saja kalian harus tetap teguh kepada pendidikan kalian masing-masing. Setelah cukup lama berbincang-bincang di ruangan pendopo, Arya Kamandanu mengajak Sakawuni pulang. Mereka segera meninggalkan ruangan pendopo, rumah kediaman Lembu Sora. Dan di tengah jalan, Sakawuni menghentikan kudanya. Ada apa, Wuni? Aku ingin berkata terus terang padamu, Kamandanu. Sudahlah, Wuni.
Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa. Tidak. Aku tahu kau sedang kebingungan. Dan aku tidak ingin membuat pikiranmu menjadi semakin kacau. Kau tidak perlu menghindar. Kau pun harus bersikap terbuka kepadaku. Bukankah kita sudah sejak lama menjadi sahabat? Lupakan soal perkawinan itu, Kamandanu. Sekalipun Sang Prabu sendiri berkenan menjodohkan kita, tapi aku tidak ingin mempunyai seorang suami yang tidak pernah mencintaiku. Ya, mungkin pendapat Paman Lembu Sora dan Nyai Sora benar, tapi kebenaran itu belum tentu cocok untuk kita. Iya, kalau begitu baiklah. Aku akan berusaha untuk melupakan hal ini. Demikian pula kau, Sakawuni. Dan maafkan kalau ada sikap-sikapku yang telah menyinggung perasaanmu. Aku tahu kau seorang laki-laki yang penuh perasaan. Kau selalu bertindak berhati-hati terhadap wanita. Karena itu, kau tidak pernah menyinggung perasaanku. Aku tahu kau selalu menggunakan tepos liro sebelum berbuat sesuatu kepada orang lain. Nah, ini sudah malam. Ayo, Kamandanu, bukankah kau mau mengantarkan aku pulang? Ayo, Wuni. Kita ambil saja jalan ke kanan. Bagus, Rawadeng. Kalian sudah kembali. Ayo, duduklah. Duduk dan berikan laporan sejelas-jelasnya kepadaku. Baik, Gusti Ramapati. Bagaimana, Rawadeng? Rayuyu, bagaimana hasilnya? Apakah kau telah menemukan sosok wanita yang kita butuhkan sekarang ini? Ampun, Gusti Ramapati. Kami telah berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kami telah pergi ke pesisir Jawa Timur dan mengaduk-aduk hampir seluruh desa yang bertebaran di daerah pantai. Memang di sana banyak sekali dihuni oleh kaum pedagang dari bangsa asing. Tetapi kami belum dapat memastikan apakah kami telah berhasil menjalankan tugas. Mengapa begitu? Jadi kalian tidak berhasil menemukan Maisin? Hamba juga belum berani mengatakan bahwa tugas kami gagal. Begini, Gusti. Ketika kembali ke Majapahit, kami membawa 4 orang warga desa yang mempunyai ciri-ciri seperti dalam gambar selebaran. 4 wanita itu semuanya berasal dari daratan Cina. Benar, Gusti Ramapati. Ciri-cirinya semuanya persis seperti yang ada di dalam gambar selebaran. Tinggi badannya sama, juga kulit dan raut wajahnya. Tapi tidak seorang pun di antara mereka mengaku bernama Maisin. Karena kami ragu-ragu dan kami ingin memperoleh kepastian, maka mereka berempat kami bawa saja langsung ke Majapahit, Gusti. Barangkali di Majapahit mereka bisa dipastikan Maisin ataukah bukan, Gusti. Di mana mereka sekarang itu berada? Sekarang mereka berempat kami tempatkan di rumah kediaman hamba, Gusti. Kalau begitu cepat bawa mereka kemari. Bawa mereka kemari dan masukkan ke ruangan tengah. Sementara itu aku akan menghubungi Arya Kamandanu. Cepat, Rawadeng, Rayuyu. Bawalah keempat-empatnya kemari sekarang juga. Baik, Gusti. Kami akan segera membawanya kemari. Setelah Rawadeng dan Rayuyu pergi, Sang Ramapati memanggil Rapangsa.
Arya Kamandanu tengah duduk merenung di serambi rumah kediamannya ketika Rapangsa datang. Rapangsa kemudian memberitahukan maksud kedatangannya. Arya Kamandanu lalu bergegas mengambil kudanya. Kemudian mereka berdua pergi ke rumah kediaman Sakawuni. Dan selanjutnya mereka bertiga mengendarai kuda mereka menuju rumah kediaman Sang Ramapati. Ayo Kamandanu, ayo Nini Sakawuni. Sebelumnya kita minum-minum sambil berbincang-bincang. Kulihat malam ini langit sangat cerah. Bukankah nyaman sekali rasanya duduk-duduk seperti ini sambil menikmati udara malam yang sejuk? Maaf Paman Ramapati. Kami masih belum tahu mengapa Paman Ramapati menghendaki kehadiran kami di sini. Nanti aku akan menjawabnya dengan lugas. Tapi ayolah, temanilah aku minum tuak. Tuak ini sangat lezat rasanya. Tuak pilihan hasil karya dari warga desa Pabayeman. Ayo Kamandanu, ayo Nini, kita minum bersama-sama. Terima kasih Paman. Ayo Buni. Nah, Paman Ramapati, apakah ada sesuatu yang penting yang perlu kami ketahui? Justru untuk itulah kami mengharapkan kehadiran kalian. Begini Kamandanu, kita ini adalah pegawai Istana Majapahit. Kita sudah sejak lama sekali bekerja sama. Sejak Majapahit masih berupa hutan belantara, sampai sekarang hutan itu sudah berubah wujud menjadi sebuah negeri yang indah. Karena itu tidak ada salahnya kalau sekali waktu kita bertemu untuk berbincang-bincang. Ya, kita bisa bicara tentang banyak hal, tentang Majapahit, tentang tata pemerintahannya, tentang rakyatnya, tentang keamanan ataupun tentang negeri sahabat. Tapi kita juga bicara tentang masalah-masalah yang bersifat pribadi. Masalah apa yang sebenarnya ingin Paman bicarakan bersama kami? Begini, saya mempunyai maksud yang baik, terutama sekali kepadamu Arya Kamandanu. Dan maksud baikku ini muncul dari hati yang tulus. Saya tidak mempunyai pamrih apa-apa. Saya hanya sekedar ingin membantumu dalam memecahkan persoalan keluargamu. Terima kasih Paman Ramapati. Tapi saya masih belum jelas. Saya masih belum mengerti duduk persoalannya. Apa maksud Paman Ramapati dengan persoalan pribadi? Saya tahu kau mempunyai persoalan yang cukup berat dalam keluargamu, Kamandanu. Karena rasa persahabatan, saya berusaha mengumpulkan data-data tentang keluargamu. Saya memperoleh kabar bahwa selama ini istrimu yang bernama Maisin telah hilang lenyap entah kemana. Memang benar Paman. Saya telah kehilangan istri saya. Dan peristiwa itu sudah cukup lama. Kalau tidak salah sejak sebelum Majapahit berdiri. Nah, kami, sahabat-sahabatmu merasa ikut prihatin atas musibah yang menimpa diri keluargamu. Karena itu, kami bermaksud turun tangan untuk membantumu memecahkan persoalan berat itu. Dalam beberapa hari ini aku mengutus Rawedeng dan Rayuyu pergi ke pesisir pantai Pulau Jawa bagian timur. Mereka pergi bersama kurang lebih 200 orang prajurit. Untuk apa mereka pergi ke pesisir pantai Pulau Jawa Timur, Paman Ramapati? Ada apa di sana? Mereka saya perintahkan untuk mencari istrimu.
Dan mudah-mudahan saja usaha mereka ada hasilnya. Paman Ramapati, saya kira Paman tidak perlu terlalu jauh ikut campur urusan pribadi saya. Jangan begitu, Arya Kamandanu. Kami benar-benar bermaksud baik. Kami tidak mempunyai pamrih apa-apa, kecuali kami ingin agar kau bisa bekerja dengan tenang di Majapahit. Kami tahu bahwa kau adalah seorang prajurit yang jujur, Kamandanu. Kau adalah seorang pendekar sakti dan bisa dipercaya. Itulah sebabnya kami menaruh perhatian besar kepadamu. Itulah sebabnya kami ingin membantumu meringankan beban keluargamu. Terimalah maksud baik kami ini, Kamandanu. Tapi saya tidak ingin merepotkan orang lain, Paman Ramapati. Oh, tidak. Kau tidak merepotkan siapa-siapa. Dan kami mengerjakan semuanya ini dengan penuh rela dan ikhlas. Rawodeng, Rayuyu. Ya, Gusti Ramapati. Bawalah keempat orang wanita itu ke ruangan pendapa ini. Baik, Gusti. Rawedeng dan Rayuyu segera memasuki ruangan tengah rumah kediaman Sang Ramapati. Mereka membawa keempat wanita yang jelas mempunyai ciri-ciri sebagai wanita asing. Tapi Rawedeng dan Rayuyu tidak segera membawa mereka semuanya keluar ke ruangan pendopo. Mereka hanya membawa salah seorang di antara keempat wanita itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.